wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita oleh Allah ditakdirkan dapat bertemu dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan keselamatan ini akan terus dan berlanjut sampai nanti di yaumil akhirah. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah dianugerahi kekuatan di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, di dalam mencontoh perilaku beliau, sehingga kita termasuk orang yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari Allah lewat beliau. Hadirin rahimakumullah, saya nggak ngerti sebetulnya yang ngisi pada kesempatan sore hari ini wayahnya siapa. Saya cuman ditimbali, kemudian diberi amanah untuk menyampaikan materi. Walaupun ini dadaan, saya berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang akan saya sampaikan nanti ada manfaat bagi kita sekalian fi dunya wal akhirah. Saya akan mengawali apa yang saya sampaikan dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 110. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amanna ahlul kitab lakana khairal lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menjadi mukhatab, yang menjadi mitra bicara dari ayat ini adalah orang-orang yang beriman saat itu. Allah sampaikan kuntum khaira ummatin. Kalian ini sebaik-baiknya umat. Kalian adalah komunitas orang-orang yang terbaik. Ukhrijat linas, yang memang Allah setting dilahirkan untuk manusia. Yang dimaksud ukhrijat linas, dikeluarkan, dilahirkan, ditampilkan untuk manusia adalah agar kita memberi kemanfaatan kepada manusia. Label khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, dikomentari oleh para mufasir, yang pertama karena beriman, yang kedua karena percaya kepada risalah yang dibawa oleh Rasul. Yang risalah ini adalah seperangkat aturan, norma yang berpotensi menjadikan siapapun yang berkomitmen akan terhantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kalian yang ngerti, kalian yang tahu akan itu, kalian orang-orang yang pertama mengimani akan itu, maka kalian
memang disetting oleh Allah sebagai segolongan orang-orang yang terbaik. Namun kebaikan itu jangan untuk dirimu tok. Jangan untuk kalian saja. Tapi kebaikan ini tularkan. Ajak orang-orang supaya menjadi baik seperti kalian. Maka Allah sampaikan ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ayat ini tentu tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang hadir ketika ayat ini turun. Tapi kenyataannya ayat ini masih ada. Masih terabadikan di dalam Al-Quran yang agung itu. Kita punya tanggung jawab moral untuk membacanya. Jikalau ayat ini hanya untuk orang dulu tok, sementara dalam konteks kekinian gak ada manfaat, lalu kenapa Allah memerintahkan untuk membaca? Sehingga dikomentari oleh para ulama dalam konteks kekinian, yang dimaksud kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Siapa kalian di dalam ayat ini? Penjenengan, kita. Saya sering sampaikan, penjenengan itu jangan hanya menjadi orang-orang yang punya kualitas penghambaan kepada Allah dalam bentuk kesolehan individu. Penjenengan jangan menjadi hamba yang soleh, yang kesolehan itu hanya dalam bentuk ibadah-ibadah yang bersifat ritualitas. Sebab ketika Rasul ditanya, wahai Rasul, manusia yang paling baik itu manusia yang bagaimana sih? Maka beliau Nabi yang agung ini menjawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum, mana yang paling bermanfaat di antara manusia-manusia itu, linasi, bagi manusia yang lain. Sehingga kalau kita mau bertanya, sakjane di majelis ini wong sing paling apik sing ndi sih? Maka yang paling tahu adalah Allah. Dalam tataran konsep, wong sing paling apik menurut Allah, menurut Rasul yang bagaimana? Mana di antara kita yang paling besar manfaatnya bagi orang lain? Jikalau panjenengan ingin jadi manusia yang baik, berbuatlah yang perbuatan itu ketika panjenengan selenggarakan berdampak pada kemanfaatan orang lain. Mereka yang misalnya kekurangan harta, kita mampu membantu, panjenengan bantu. Tapi di antara amaliyah yang paling bagus, yang menorehkan nilai kebajikan yang paling baik di sisi Allah, yaitu menuntun manusia-manusia untuk bisa meniti jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang enggak tahu agama, jenengan jadikan dia ngerti agama. Orang yang enggak pernah beribadah, jenengan jadikan dia ngerti akan ibadah. Itu sebaik-baiknya manusia. Nah, oleh sebab itu mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam kepada khalayak, menyampaikan Islam kepada orang lain adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Masing-masing kita itu harus merasa punya tanggung jawab moral untuk mendakwahkan Islam. Kalau bukan kita yang mendakwahkan Islam, kalau bukan kita yang mempromosikan Islam kepada publik, kita tampilkan Islam itu punya kesan bahwa Islam itu baik, siapa kalau bukan kita? Gak mungkin orang yang keluar masuk gereja akan mendakwahkan Islam. Gak mungkin orang yang keluar masuk vihara, orang yang keluar masuk pura,
akan mendakwahkan Islam, maka masing-masing kita jangan lempar tanggung jawab. Oh, dakwah itu kewajiban ustadz, dakwah itu kewajiban mubalek, dakwah itu tanggung jawabnya kiai. Lalu penjenengan ngapain? Loh Pak, aku kan gak iso ceramah. Emangnya dakwah itu harus dalam bentuk ceramah? Banyak orang itu ngomong gak bisa. Ketika dipaksa pidato, setelah ama ba'du macet. Tapi perilakunya itu menjadikan orang tertarik kepada Islam. Ada kisah Presiden Korea Selatan. Dia ini bersahabat karib dengan Tun Abdul Raja. Ini orang Malaysia. Nah, ketika Tun Abdul Raja ini sakit, ini koleganya yang dari Korea Selatan ini menjenguk. Kemudian tokoh Korea ini tertarik dengan satu tulisan di dalam rumah sakit yang notabene itu adalah terjemah dari Al-Quran. Allah tidak merubah suatu kaum jikalau kaum itu tidak merubah keadaannya sendiri. Innallaha la yughayyiru. Gimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jikalau kaum itu tidak merubah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Apa yang ada dalam dirinya sendiri? Banyak mufasir yang menafsiri keadaan yang bersifat fisik yang diaktualisasikan dalam bentuk ikhtiar lahiriah. Tapi ada yang lebih tajam penafsirannya. Apa yang dirubah? Mindset. Ternyata dengan ayat itu Korea Selatan menjadi maju. Nah, ini dakwah ditulis dalam kamar rumah sakit. Ada orang yang tertarik, nilai falsafahnya karepe daripada ayat menyentuh hatinya. Memang secara ideologis mungkin dia belum memeluk agama Islam, tapi dia meyakini bahwa ayat ini benar. Yang entah kelak dia itu masuk Islam apa enggak, ini bukan wewenang kita, tapi kita sudah mampu menyampaikan kepada mereka, inilah satu ayat saja ternyata berefek yang luar biasa. Jenengan lakukan itu. Nah, hari ini saya paling bersemangat ketika menyampaikan ini di depan kalian yang notabene anak-anak muda. Bocah nom itu kan secara fisik, saya mau tanya, ini ada enggak yang bukan orang Jawa? Banyak yang bukan orang Jawa. Saya ngomong gini kalian ngerti apa enggak? Ngerti ya? Nah, ya sudah saya teruskan. Kalau enggak ngerti karepmu gitu. Jadi gini, ketika saya ngomong di depan teman-teman yang notabene anak-anak muda ini, saya punya harapan yang besar. Sebab orang sekaliber Soekarno, beliau menyampaikan kasih aku 10 pemuda akan saya guncangkan dunia. Tapi dia minta 10 pemuda. Pertanyaannya kenapa kok enggak minta 10 orang tua? Dalam sejarah termasuk dakwah, itu ternyata mereka-mereka yang menjadi pioner, mereka-mereka yang menempati posisi terdepan, itu pasti orang-orang yang secara umur muda. Nabi Isa alaihi salam, itu konon beliau itu berusaha untuk ditangkap dan disalib. Akhirnya diselamatkan oleh Allah.
ketika umur 32 tahun. Nah sebelum itu dia membuka front permusuhan dengan rezim yang tiran dan beberapa banyak orang dari kaumnya yang kafir-kafir itu. Jadi sangat mungkin Isa ini mulai mendakwahkan agama yang hak dari Allah sebelum umur 30. Nabi Musa alaihi salam ketika punya solidaritas kepada orang Bani Israel, beliau melihat ini orang Bani Israel disiksa oleh suku Kipti, sukunya Fir'aun. Itu oleh Musa yang nyiksa ini ditempiling. Ketika ditempiling itu tidak abuh, tidak bengkak, mati. Lalu Musa menjadi buron, larilah dia kematian. Akhirnya menjadi menantunya Nabi Syuaib. Berarti ketika itu beliau masih bujang. Ketika Allah sampaikan idhab ila fir'aun innahu tagha, pergi kamu kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas nih. Ini Musa masih muda. Ali beriman ketika masih muda, beberapa sahabat masih muda. Rasul diangkat menjadi, Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah ketika umur 40 tahun, masih dalam kategori muda, seumur Raja Juli Antoni yang biadab itu. Nah teman-teman yang saya hormati rahimakumullah, oleh sebab itu kalian itu harus tahu diri. Maksud saya gimana? Islam banyak berharap kepada kalian. Saya banyak berharap kepada kalian. Sebab entah kapan ketika saya udzur, pasti saya nggak bisa ngapain-ngapain atau minimal nggak bisa berbuat banyak untuk Islam. Kalian yang umurnya paling 20 lebih sedikit, rentang waktu sampai kamu tidak lagi disebut tua ini, manfaatkan betul, berjuanglah untuk Islam. Kalau memang butuh dibela, belalah. Kalau Islam menghajatkan pembelaan dalam bentuk fisik, lakukan. Sebab ketika kalian melakukan ini, menorehkan nilai kebajikan yang luar biasa. Sebab apa yang bisa kalian lakukan tidak lagi bisa dilakukan oleh generasi yang lain. Di Republik ini, itu mereka-mereka yang dari saat ke saat dalam sejarah timbul tenggelamnya bangsa ini, yang selalu membuat sejarah itu anak-anak muda. Pak Karno ini proklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, ini diculik oleh pemuda namanya Sukarni. Kalian kenal dengan nama pemuda Sukarni? Ini rumahnya Garum, Blitar. Nah, sekarang oleh desa Manuan itu, di mana Sukarni ini lahir dan dibesarkan, dibikin patung memorian, patungnya pemuda Sukarni. Ketika itu masih muda. Pak Karno sendiri memproklamasikan Republik ini ketika umur berapa beliau? Pak Soekarno lahir 1901. Proklamasi tanggal berapa? Tahun berapa? 1945. Ketika umur 44 tahun. 2 tahun yang lalu seperti saya. 2 tahun yang lalu itu saya 44 tahun. Sekarang sudah 46 walaupun masih seperti 21. Tapi notabene pemuda-pemuda. Namun sekarang kita dihadapkan, generasi kalian itu dihadapkan pada sebuah keadaan, bagi orang yang melihat dari sudut tertentu ini beban, ini adalah
tanggung jawab yang luar biasa. Tapi kalau dilihat dari sudut yang lain, ini kesempatan bagi kita untuk berjihad, kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada Allah, ini ya Allah, saya hamba yang baik. Nah, memangnya kenapa? Sebab sekarang secara sistemik, terorganisir, ada planning dan tujuan yang jelas untuk menghancurkan Islam. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, misalnya Pak Bahtiar Nasir, yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang di Jakarta, yang notabene mereka lebih tahu dibandingkan kita tentang hiruk pikuk perpolitikan di negeri ini. Memang hari ini seandainya orang menembak itu sasaran tembaknya betul-betul Islam. Jadi ketika ada penculikan kiai, penculikan beberapa aktivis agama, bahkan 2 di antaranya sampai terbunuh. Itu kita melihat itu real, nyata, betul-betul terjadi. Tapi Humas Mabes Polri mengatakan itu berita hoax. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Kemudian misal kasusnya beberapa aktivis Islam, Habib Rizik itu konon diduga melakukan chattingan mesum. Chattingan mesum ini diunggah oleh pihak tertentu. Ternyata hari ini yang getol diburu adalah Habib Rizik. Pengunggahnya gimana? Wong siapa yang unggah saja saya nggak ngerti. Sampai beliau ini konon menurut Habib Novel beberapa kali diteror di Megamendung, diteror ketika ngaji ada bom molotov, ketika di rumah di kamarnya bahkan pernah ditembak. Nah, sekarang ada kasus lagi, ada orang yang foto, kemudian di dalam fotonya itu di sampingnya ada pupu mulus, diunggah neng sosial media. Hari ini yang diburu, yang mengunggah, sementara dia yang foto, Abdullah Azwar Anas, bukan dianggap pihak yang bersalah. Oke lah, kita mengatakan Habib Rizik salah. Oke lah, dia betul-betul melakukan chattingan mesum. Karena ini dia dianggap salah. Yang mengunggah dianggap tidak bersalah. Kita memakai logika ini. Seharusnya Abdullah Azwar Anas yang ditangkap. Yang mengunggah dianggap tidak bersalah. Sebagaimana yang mengunggah chattingan mesumnya Habib Rizik juga dianggap tidak bersalah. Lalu kenapa dalam 2 kasus ini kok sikapnya berbeda? Saya nggak ngerti, saya tanya sama polisi. Tapi kalau saya boleh menduga-duga, tentu menurut versi saya, memang ada yang nggak beres menyangkut masalah keadilan. Memang ada yang nggak beres menyangkut sikap terhadap umat Islam, terhadap pihak yang menginginkan hancurnya Islam. Kita sekarang dihadapkan pada kondisi di mana syariat saja sudah dilecehkan. Orang tidak punya etika terhadap syariat. Panjenengan hati-hati loh. Orang terhijab dari hidayah itu menurut para ulama tidak hanya karena dia itu punya masalah akli, bodoh, tapi tidak punya etika terhadap syariat, itu juga menjadi hijabnya hidayah. Ini syariat dimain-mainkan. Sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala apalagi itu, Banser
sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Indonesia. Sudah lihat ini? Ketika dia ditanya juga melakukan pembelaan. Tapi ini tidak punya adab terhadap syariat. Ada lagi di Mas'a. Saya membayangkan Mas'a itu konon panjangnya 400 meter. 400 meter itu kan bukan jarak yang teramat jauh. Sementara saat itu saudara saya, saudara kita yang ada di sana yang meneriakkan yel-yel itu jumlahnya sekitar 1999 kan itu. Jadi 1000 kurang 1 kalau itu genap. Kemudian bersama-sama ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, walatakum minal khirman, inhadhu ahlal waton. Bersamaan orang 1000 di tempat yang enggak terlalu jauh, cuman 400 meter. Apalagi refnya Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu man ya'tikal yauma tami khayyal kohimama. Nyapa kok apal? Saya dulu minhum. Nah, hadirin rahimakumullah, itu kalau yang komentar Ganang, loh memang Ganang kan bukan Mina, dia kan bukan kelompok kita, ya pantaslah dia komentar Sumbang. Kalau yang komentar ini, katakanlah Pak Abdul Mukti, sekjennya pimpinan pusat Muhammadiyah, atau yang komentar orang-orang dari aktivis di luar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pasti dikira ucapan-ucapan dan pernyataan yang tendensius. Ternyata Pondok Al-Munawar, pondoknya Mbah Maimun Juber, putranya Gus Rauf juga bereaksi, bahkan menulis surat kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama bahwa ini harus ditegur. Ternyata Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dipanggil. Ternyata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia juga protes kepada pemerintah Indonesia. Berarti apa yang enggak enak kita rasakan bukan karena like and dislike, bukan karena suka dan tidak suka, bukan karena kita kebetulan berseberangan secara organisasi dengan mereka. Memang mereka pantas untuk dianggap telah melecehkan syariat. Kita sekarang menghadapi yang begitu-begitu. Sekarang itu wacana apapun agak berbau agama dilempar kepada masyarakat, ternyata tetap laku. Berarti kan kita itu menghadapi masyarakat yang jahil. Kita memang ngaji, jumlahnya mungkin ini di atas 100. Tapi orang yang seperti kalian, orang yang seperti antum, ini kan tidak semuanya. Yang tidak seperti antum, gak pernah hadir di majelis taklim, gak peduli dengan agama, gak punya ghirah memberi pembelaan terhadap Islam, itu lebih banyak dibandingkan kalian. Kalian berusaha saja, itu tidak ada jaminan pasti berhasil, apalagi kalian gelenggem merasa tidak bertanggung jawab. Iya, saya ini berpikirnya sekarang saya rubah. Sudah, sekarang saya berdakwah. Sudah, saya sampaikan kebenaran dari Allah. Ini tugas saya. Ini sebatas kemampuan yang saya miliki. Orang-orang itu mengikuti apa yang saya dakwahkan sudah bukan tanggung jawab saya. Kalau melihat realitas betul, Pak, saya itu, ya Allah, dakwah saya kok enggak ada asarnya. Saya itu kalau ngaji, Pak, kalau menyangkut masalah kemusyrikan, saya paling tegas.
Saya menyampaikan apa adanya. Sebab saya ini ngomong masalah kemusyrikan, saya dulu itu bagian dari mereka. Jenengan tanya Pak Ganang, jampi-jampi jaran goyang penjenengan bisa, nanti setelah ini bisa hubungan dengan saya. Kak Ganang, Semar Mesem itu doanya gimana sih? Nanti bisa jenengan hubungan dengan saya. Karena saya itu praktisi, saya melihat Semar Mesem, jaran goyang itu kesirikannya letaknya di mana. Saya tahu kalau kalian kan jari nih, katanya, kan begitu. Dan itu para dukun itu pinter ini, jambi-jambi ini ada lafadz syahadat. Tapi di situ juga ada lafadz kesyirikan. Sun matek kajiku si jaran goyang, tak goyang ono tengahe latar jimatku si sodolanang, tak sabetne gunung jungkruk, tak sabetne segoro asat, tak sabetne bumi sigar merapat, tak sabetne atine marsanda. Lalu ada lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ojo pati-pati pisah yen ora aku sing misah, ojo pati-pati benggang yen rung turu sak bantal karo aku. Coba. Ini kan berarti tujuannya untuk berzina. Kena itu, oh Mas Ganang, pasti begitu cewek-cewek itu. Nah, saya praktisi dulu, saya minhum. Saya kalau sudah ngomong syirik luar biasa. Cok bakal itu tinggi apa? Orang yang ngedek nih omah ada kain merah, ada pisang raja, ada tebu wulung, ada beras ketan, tuh maunya apa? Saya ngerti. Saya ngomong kepada masyarakat, saya kasih pencerahan, ini syirik ini, saya katakan begitu. Suatu saat saya diundang ngaji manten salah seorang pengurus Muhammadiyah. Jadi dia mantu, ada resepsi pernikahan, pengurus Muhammadiyah, loh kok di pojok-pojok rumah itu ada sesaji. Saya mikir, berarti lekku ngaji selama ini itu enggak ada manfaatnya. Buktinya dia masih melakukan itu. Maka dari sini itu saya sudah calling down saja. Saya tetap sampaikan kebenaran, saya tetap dakwahkan Islam, ya Allah, saya sudah sampaikan ini mau mengikuti jalanmu apa enggak, saya serahkan kepada penjenengan. Saya begitu. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang perlu juga kita waspadai, sekarang ini ada upaya-upaya untuk menciptakan opini, tujuannya itu melenyapkan hal-hal yang bercorak Islam. Masing-masing kita misalnya, itu wajib percaya bahwa syariat Islam itu syariat yang benar. Kebenaran syariat Islam adalah kebenaran yang mutlak. Syariat Islam bukan hanya mengatur manusia dalam konteks individu, tidak hanya mengatur manusia dalam konteks keluarga, tapi syariat Islam juga mengatur manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kalau kita tahu akan itu, maka menegakkan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu status hukumnya adalah wajib. Menegakkan syariat Islam kewajiban bagi kita. Mereka yang tidak punya cita-cita tegaknya syariat Islam perlu dipertanyakan, dia beriman apa enggak. Tapi hari ini orang yang meneriakkan tegakkan syariat Islam, kita kembali pada Al-Quran, kita kembali kepada As-Sunnah, kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan primer di dalam hidup dan menjalani kehidupan ini, itu pasti dikatakan intoleransi, dikatakan fundamentalis, dikatakan anti kebinekaan.
Bahkan ada yang mengatakan ini sudah mendapatkan didikan dari teroris-teroris. Betul? Betul apa enggak? Sekarang kalian pilih diam, yang penting enggak dituduh teroris, yang penting fine-fine saja. Apa panjenengan berusaha menegakkan syariat Islam, berusaha mengajak orang-orang untuk berkomitmen menegakkan syariat Islam, berusaha mengajak siapapun bersama-sama menegakkan syariat Islam, tapi resikonya panjenengan dikatakan teroris dan fundamentalis. Pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, yang kedua. Betul? Tulus? Alhamdulillah. Enggak salah saya berharap besar kepada panjenengan. Kemudian sekarang itu ada upaya-upaya untuk memusnahkan Islam, memusnahkan Al-Quran yang notabene sebagai kitab suci kita secara fisik. Tapi saya mohon maaf, saya belum pernah menemukan sendiri. Katanya ada mushaf Al-Quran, saya baca itu ya fotonya ada. Ini yang tulisan-tulisannya ini salah. Bahkan ada mushaf yang tidak mencantumkan Al-Maidah ayat 51, katanya ada begitu. Ada lagi Al-Quran yang dinamai mau macam-macam, dimasuki surah yang macam-macam. Tapi katanya, saya lebih melihat upaya untuk menghancurkan Al-Quran itu tidak menghancurkan secara fisik, tapi upaya menjauhkan umat dari Al-Quran. Juga tidak dijauhkan secara fisik, tapi dijauhkan dari nilai-nilai norma yang dimaui oleh Al-Quran. Saya katakan misalnya, jadi tadi saya menyampaikan upaya yang dimaksud menjauhkan dari Al-Quran bukan secara fisik, tapi upaya menjauhkan dari nilai-nilai yang dimaui oleh Al-Quran. Contoh, misalnya tentang haramnya memilih pemimpin non-muslim. Ayat Al-Quran yang menyatakan itu secara literal, secara redaksional, itu mafhum jidan. Jadi dari bunyinya ayat itu sudah bisa kita pahami, nggak usah ditafsirkan yang neko-neko. Ditafsirkan dengan neko-neko pun maunya tetap secara substansi bahwa memilih pemimpin non-muslim ini hukumnya adalah haram. Tapi untuk mensosialisasikan ayat ini, untuk menjadikan orang-orang itu ngerti, kemudian berperilaku sebagaimana yang dimaui ayat ini, MUI itu butuh GNPF, Gerakan Pengawal Fatwa MUI. Kan begitu. Nah, ketika ini dikawal oleh MUI, tudingan itu macam-macam. MUI berpolitik, MUI mendapatkan pesanan dari kelompok tertentu, kayak mau macam-macam. Yang kalau disimbolkan mereka itu enggak mau, Pak, alergi ketika mendengar ayat ini. Saya enggak percaya kalau seandainya orang sekelas Raja Juli Antoni yang notabene mantan ketua remaja Muhammadiyah, kemudian Pak Buya Syafi'i Ma'arif mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, enggak paham dengan ayat ini, itu saya enggak yakin itu. Bahkan saya enggak percaya kalau beliau itu enggak paham. Lalu kenapa beliau kok mati-matian bahkan mengatakan saya siap pasang badan untuk Ahok? Mereka ternyata menjadi korban pihak-pihak yang ingin menjauhkan umat dari Al-Quran. Hari ini itu saudara, kalau kita ngomong zakat, itu orang lebih tertarik mereferensi aturan zakat produk budaya dan tradisi daripada produk Al-Quran. Ada yang dari Sumatera Barat? Ada enggak?
Saya tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Oke? Betul enggak di Sumatera Barat itu laki-laki enggak berhak mendapatkan waris? Harta menjadi milik saudara perempuan. Betul apa enggak? Ada 2 orang saya tanya, semuanya dari Sumatera Barat, termasuk orang yang paling kaya mungkin di antara orang Sumatera Barat di Kediri, Pak Iskandar. Saya tanya, betul, kamu berdusta berarti. Gitu. Nah, saya tanya sama Pak Iskandar, ketika saya ngaji syukurannya Pak Iskandar mau berangkat umroh, belum ada 2 bulan. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi di orang Minang itu pantang jikalau anak laki-laki mendapatkan harta dari orang tua. Sampai kata beliau Pak Iskandar, kalau ada orang Minang yang lain tolong menjawab dengan jujur. Sampai beliau mengatakan, kalau karena dia itu miskin, terpaksa mendapatkan harta dari orang tua, ini cuman punya hak untuk mengelola, jikalau ingin menjual harus izin sama saudara perempuannya. Kata Pak Iskandar begitu. Padahal mereka itu semboyannya adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Tapi dalam hal waris enggak seperti yang dimaui oleh Al-Quran. Orang Jawa juga begitu. Orang Jawa juga brengsek terhadap ini. Kenapa? Mereka kalau membagi waris laki-laki sama perempuan bagiannya sama. Padahal Al-Quran punya mau walidzakari mithlu hadil ungsayain. Nah, daerah-daerah yang lain saya tanya ternyata lebih tertarik mengikuti apa yang dimaui oleh adat dan berpaling dari apa yang dimaui oleh Al-Quran. Maka benar itu kata Rasul, ilmu yang pertama kali ditinggalkan oleh umatku adalah ilmu faraid. Padahal orang yang tidak mau mereferensi ketentuan Al-Quran di dalam membagi waris, penjangan lihat itu surah An-Nisa ayat 14. Itu status hukumnya mereka akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Ini enggak saya baca ayatnya, surah Nisa jenengan baca mulai ayat 12 sampai ayat 14. Nah, kemudian masalah nikah misalnya, itu hal yang bersifat ritualitas terutama bagi kaum muslimin, itu mereferensi tata cara yang dimaui oleh syariat, tapi ternyata juga diintervensi oleh produk tradisi tahayul dan kurofat. Jadi orang Jawa itu kok arep oleh mantune netone paing, sementara anaknya netone wage, giying, itu dia enggak mau. Pare misalnya mau dapat jodoh, orang Blitar agak ke timur, arahnya ke tenggara. Itu sudah enggak boleh. Padahal ini ideologi Hindu, arah sana dan arah sana itu adalah arah munculnya Siwaratri, dewa penghancur. Kita agamanya Islam apa Hindu sih? Dalam sebuah disertasi, seorang kandidat doktor menyelidiki pedagang di Pasar Wonokromo. Hampir 100% pedagang di Pasar Wonokromo agamanya Islam, tapi lebih dari 90% timbangannya enggak standar. Apakah mereka enggak pernah baca Wailul lil mutaffifin? Panjenengan besok ketika hari Ahad katakanlah, ketika Car Free Day di Pare, coba setiap ketemu cewek yang tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, panjenengan tanya, "Mbak, agamanya apa?" Kalau dia jawab Islam, panjenengan centang, seret. Kalau agamanya bukan Islam, non muslim, panjenengan ping. Khusus yang tidak pakai jilbab saja jenengan tanya. Nanti yang seret sama yang ping lek oke sing seret.
Artinya orang yang beragama Islam pun tidak berkomitmen terhadap syariat ini. Padahal menurut Al-Quran menutup aurat hukumnya adalah wajib. Tidak melakukannya hukumnya adalah haram dan berdosa. Ini tanggung jawab kalian. Saya berharap besar kepada kalian yang muda-muda, berdakwalah dan berjuanglah untuk Islam. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.